Engkaulah Bapa kami yang pantas kami puji, kami muliakan sampai selama-lamanya. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami meneruskan aktivitas kami menggunakan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menguasai hati dan pikiran kami, supaya setiap kata-kata kami, sikap kami, pemikiran kami, tindakan kami selaras dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dalam Kristus Yesus Tuhan untuk selamat kami. Amin. Renungan kita di pagi hari ini diambil dari Matius pasal 2. Kita tahu bahwa Matius ini bagian dari kitab Perjanjian Baru sudah. Kitab yang pertama dari 27 kitab Perjanjian Baru. Tetapi sesungguhnya adalah malaikat. Sama seperti pada waktu Yesus datang kedua kali, dia datang dengan awan-awan, tetapi sebenarnya awan-awan itu bukan awan. Awan-awan itu adalah malaikat. Jadi di dalam Alkitab, malaikat bisa digambarkan seperti bintang, sama seperti di dalam kitab Wahyu pasal 1, anak manusia yang tampil, berdiri dan berada di tengah-tengah 7 kaki dia, dan di tangan kanannya ada 7 bintang. Dan 7 bintang itu adalah malaikat ke-7 jemaat, yang sebenarnya adalah hamba-hamba Tuhan. Di sini memang benar-benar malaikat. Dan malaikat ini menuntun orang-orang Majus, orang-orang bijaksana, orang-orang pintar dari timur, sampai akhirnya mereka tiba di Yerusalem dan mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Satu hal yang bisa kita lihat di sini adalah kalau kita merindukan Mesias atau Kristus atau Tuhan Juru Selamat, maka Tuhan akan menggunakan keajaiban untuk menuntun kita. Sama seperti orang-orang timur ini, mereka merindukan, mendoakan, sebelum pelajari nubuat Alkitab, mereka dituntun. Sedangkan orang-orang di Yerusalem, tokoh-tokoh yang ada di Yerusalem, Raja Herodes, kemudian orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pembesar di sana, mereka tidak merindukan, mereka tidak mengharapkan, dan mereka tidak melihat bintang itu, walaupun mereka berada di Yerusalem. Dan orang-orang yang mengharapkan jangan ada raja lain selain dia, malah bukan hanya heran, tetapi juga terkejut, kaget, kok ada raja lain selain saya. Jadi dengan cara licik, di dalam ayat 3 dia terkejut, dengan cara licik dikumpulkannya semua imam-imam dan ahli Taurat, scribes ya, orang-orang yang belajar firman Tuhan, kitab Perjanjian Lama khususnya nubuat tentang Mesias, bertanya, di mana sang Mesias akan dilahirkan? Dan mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena begitulah tertulis dalam kitab Nabi. Jadi mereka tahu di Bethlehem di tanah Yudea, tetapi mereka tidak mengharapkan, mereka tidak merindukan, mereka tidak mendoakan. Tahu-tahu tapi tidak mengharapkan. Jadi waktu mereka buka data-data, mereka bisa tahu. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Seseorang bisa saja mempunyai data yang lengkap, ya, segala ilmu ada di rak bukunya atau di komputernya, ada di situ, sudah di situ. Tapi kalau dia tidak merindukan, tidak mengharapkan, tidak mendoakan, tahu, tetapi dia juga tidak akan melihat keajaiban sama seperti orang-orang Majus ini. Jadi ahli Taurat ini membuka kitab Nabi dan mereka membaca, engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah orang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi Bethlehem ini di dalam bahasa Ibrani artinya adalah rumah roti, the house of bread. Kita mengetahui bahwa ada keluarga yang berada di Bethlehem pada musim kelaparan, mereka meninggalkan Bethlehem. Satu keluarga namanya Elimelek, kemudian anaknya Mahlon dan Kliwon, dan istrinya Naomi. Mereka itu berada di Bethlehem, yang artinya rumah roti, di mana sebenarnya harus banyak makanan, tapi mereka karena tidak setia kepada Tuhan pada zaman Rut, mereka harus berangkat pindah dari kampung halaman mereka dan berada di daerah Filistin. Tetapi kemudian Yesus lahir di Bethlehem, di rumah roti. Sehingga pada waktu dia memulai pelayanannya, dia berkata apa? Akulah roti yang turun dari surga. Jadi pada waktu dia dilahirkan di Bethlehem, itu sebenarnya merupakan kegenapan bahwa dialah roti kehidupan yang akan memberikan kenyang
kepuasan kepada manusia yang merindukan kebenaran, yang merindukan keselamatan. Dia lahir di Bethlehem di tanah Judea. Sebenarnya Bethlehem ini kecil ya dan tidak terkenal. Tahun 2012 yang lalu, Pendeta Utara Barat, Pendeta Nenggolan dan saya, kami dari UNAI diutus berada di Yerusalem kira-kira 2 minggu, dan kami mengadakan kunjungan ke berbagai tempat di sana, dan kami juga berkunjung ke Bethlehem. Sebenarnya sangat kecil ya, tidak ada apa-apanya di sana, hanya batu-batu. Kemudian ada bangunan kayak ya mereka bangunlah, inilah tempat kelahiran Tuhan Yesus karena dibuat-buat, karena ini juga adalah bisnis ya. Karena banyak orang datang dari seluruh penjuru dunia ke sana supaya duit masuk. Tidak ada yang terkenal. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus lahir di Bethlehem, daerah terkecil, tetapi memang ini merupakan kegenapan nubuatan. Maknanya apa? Bahwa Matius yang walaupun menulis Injilnya dalam bahasa Yunani, tapi dia berupaya dengan sangat kental membuktikan bahwa Yesus adalah kegenapan dari nubuatan kitab Perjanjian Lama. Dia berasal dari keturunan Daud, keturunan Abraham, dan dia berasal dari tanah Judea, bukan dari Galilea. Dan dia benar-benar keturunan raja yang diharapkan. Dia berasal dari Bethlehem, walaupun dari Bethlehem Judea ini tidak terkenal, tapi karena dia adalah roti hidup, maka dia akan memberikan makan rohani orang-orang yang percaya kepadanya. Aplikasi yang bisa kita ambil dari sini adalah, walaupun barangkali kita berasal dari satu kampung atau daerah atau kota kecil yang tidak terkenal, tetapi kalau kita benar-benar bisa memberikan makan jiwa orang yang lapar atau minum jiwa yang haus, yang dahaga, sebenarnya kita tidak masalah walaupun kita berasal dari satu tempat yang tidak ada di peta sama sekalipun. Yang penting sesudah kita hidup, sesudah kita berkarya, kehidupan kita, karya kita bisa dirasakan orang lain. Malah Tuhan Yesus nanti sesudah pulang, dia akhirnya melarikan diri karena Herodes marah. 2 tahun ke bawah semua dibunuh. Dia dilarikan ke Mesir oleh ayah dan ibunya. Pada waktu ayah dan ibunya sudah mengetahui bahwa Herodes sudah mati dan dia mau kembali ke Judea, tapi mendengarkan bahwa anak Herodes yaitu Arkelaus memerintah di sana, dia tidak pergi lagi ke Bethlehem, ke tanah Judea, tapi dia menyingkir dan berada di Nazaret, daerah Galilea, sehingga dia disebutkan orang Nazaret. Nah, pada waktu Tuhan Yesus ini nanti mencari murid-muridnya yang pertama, dan Nathanael mengetahui bahwa dia berasal dari Nazaret, dia bertanya, apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Kenapa? Karena Nazaret ini terkenal sebagai perkampungan orang Yahudi yang jahat pada waktu itu. Apakah mungkin ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Karena memang terkenal sebagai tempat yang brutal, jahat. Tetapi walaupun dia berasal dari Bethlehem, kota kecil, dan dibesarkan di Nazaret, kota yang jahat, tetapi dia muncul sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang mempunyai pengaruh, sebagai seorang yang berbeda dari orang-orang yang ada di kampung halamannya. Dia bagaikan bunga teratai yang tumbuh di lumpur, tetapi dia muncul sebagai bunga yang indah, yang menyenangkan. Jadi kita walaupun barangkali berasal dari satu kampung yang tidak terkenal, nggak ada di peta ya, mungkin dari kampung yang jahat, no problem, karena kita tidak jadi masalah dari mana kita datang, tapi yang penting kemana kita mau berjalan. Iya, kita datang dari kampung yang kumuh atau dari tempat yang jahat, tapi kita berjalan menuju Yerusalem, surga yang mulia. Itu penting. Dan sementara kita berjalan, kita memberikan pengaruh, baik dari kata-kata kita, sikap kita, tindakan kita, dan perbuatan kita. Pada waktu orang-orang Majusi ini melihat Tuhan Yesus sedang berada bersama dengan ibunya, dikatakan di dalam 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Di dalam lukisan yang sering kita lihat di kalender atau di buku-buku, pada waktu Tuhan Yesus ini didatangi oleh orang-orang Majus, Yesus masih berada bersama dengan ibunya, dengan Yusuf, di kandang hewan. Sebenarnya itu salah, bukan di kandang hewan lagi, tapi sudah di rumah. Jadi ya itulah, karena artis ini kan coba menggunakan imajinasi, tapi seringkali imajinasi ini nggak benar. Sama seperti pada waktu Tuhan Yesus menulis dosa-dosa orang-orang yang menuduh perempuan yang kedapatan berzina itu,
lukisannya itu Yesus menulis dosa-dosa mereka itu di lantai, kayaknya kayak sejenis keramik atau batu, ya. Padahal sebenarnya itu dalam Alkitab katanya Yesus menulis dosa-dosa mereka itu di atas tanah. Jadi imajinasi sang artis ini tidak selalu tepat. Di sini kita melihat bahwa orang Majusi itu membawa pemberian. Ada 3 pemberiannya: emas, kemenyan, dan mur. Sehingga pelukis juga melukis orang Majusi itu ada 3. Padahal tidak ada indikasi atau fakta yang kuat bahwa orang Majusi itu ada 3. Hanya dikatakan mereka. Jadi mereka itu lebih dari 1, mungkin 3, mungkin juga lebih. Tetapi karena pemberiannya 3, maka disebutkan orang Majusi itu ada 3. Karena satu mungkin memberikan emas, satu memberikan kemenyan, satu memberikan mur. Tapi itu sebenarnya adalah hanya dugaan. Kepada Yesus dipersembahkan emas. Emas itu adalah simbol kekayaan, kerajaan. Ellen White menerangkan bahwa emas ini diberikan kepada orang tuanya sebagai bekal buat mereka pada waktu berada di Mesir. Jadi mereka itu terpelihara. Jadi Tuhan memelihara umat-umatnya. Tuhan Bapa di surga memelihara putranya yang tidak bisa berbuat apa-apa, dengan cara mengutus orang Majus memberikan emas sebagai lambang kerajaan, sebagai lambang kekayaan, memelihara kehidupan mereka selama berada di Mesir. Dan tidak ada informasi berapa lama Yesus dengan orang tuanya berada di Mesir. Tidak ada informasi yang jelas. Sesudah Herodes meninggal, baru mereka disuruh pulang oleh malaikat. Pulanglah, sebab Herodes yang berusaha untuk membunuh Yesus sudah meninggal. Kemudian kemenyan ini biasa digunakan di bait suci, ya. Kemenyan ini pengharum. Di bait suci itu dibakar kemenyan. Itu sebenarnya lambang keimamatan, ya. Jadi Yesus adalah raja dan imam. Dan yang ketiga adalah mur. Mur ini biasanya adalah rempah-rempah yang digunakan untuk membalsam, mengawetkan orang atau jenazah yang sudah mati. Dan mur ini memancarkan keharuman dan keawetan. Ya, di sini kita melihat bahwa Yesus adalah raja, dia juga adalah imam, dan sekaligus adalah penyelamat yang mati berkorban. Jadi secara tidak sadar orang-orang Majusi ini sudah memberikan pemberian yang mempunyai makna simbol yang tanpa mereka sadari. Bagaimana mereka mengambil 3 pemberian ini? Ya, tidak ada informasi mengapa mereka mengambil emas, kemenyan, dan mur. Tetapi memang jelas bahwa setiap peristiwa, setiap kejadian yang terdapat dalam kehidupan Yesus, semua itu mempunyai makna, semua itu mempunyai arti. Dan walaupun orang-orang Majusi itu tidak mengerti, dan orang tuanya juga tidak mengerti pada saat itu, tetapi itu mempunyai makna, dan Tuhanlah yang menggerakkan mereka untuk memberikan pemberian itu. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi tadinya orang-orang Majusi ini sudah sepakat mereka akan meneliti dan mengunjungi dan menyembah bayi Yesus, dan pada saat nanti mereka sudah menemukannya, mereka akan pulang dan bertemu dengan Herodes. Tetapi akhirnya mereka pulang dari jalan lain karena malaikat memperingatkan mereka. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkirlah ke Mesir. Jadi malam-malam. Kenapa? Karena memang ada 2 hal kenapa malam-malam. Yang pertama itu buru-buru, tidak tunggu-tunggu lama, dan yang kedua itu supaya jangan terlalu diperhatikan orang. Tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara-saudara, kita perhatikan di dalam Matius pasal 2 ini ada beberapa kutipan dari Perjanjian Lama yang kalau kita baca kutipan itu, misalnya Matius 2 ayat 15 ini dikutip dari Hosea 11 ayat 1. Ini sebenarnya secara konteksnya itu tidak mengacu atau mengarah kepada sang Mesias, tapi mengacu kepada orang Israel
pada waktu orang Israel itu dikeluarkan atau dituntut keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Dari Mesir kupanggil anakku. Tetapi di sini Matius menggunakan ayat yang sama kepada Mesias, kepada Kristus. Banyak sarjana Alkitab berkata ini Matius seenaknya hanya mengambil ayat di luar konteks. Dan ini merupakan satu perbincangan di kalangan pelajar Alkitab. Kenapa Matius ini seenaknya mengambil ayat? Ini konteksnya orang-orang Mesir keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Kok ini sekarang diaplikasikan kepada Yesus? Tetapi idenya ialah sebagaimana orang Israel adalah anak Tuhan yang sulung, yang dipanggil dari Mesir ke tanah Kanaan menjadi umat pilihan untuk menjalankan misinya. Demikianlah Kristus, anak sulung Allah. Ya, dipanggil dari Mesir dan memulai karir pelayanannya nanti di tanah Judea dan juga tentunya di Galilea daerah Israel. Dialah yang akan menjalankan misi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Jadi dari segi misi ada persamaan antara orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan dan Yesus keluar dari Mesir dipanggil kembali ke tanah Israel. Dari segi itulah Matius menggunakan ayat ini rekontekstualize sehingga ayat ini bermakna kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita pelajari juga misalnya surat-surat Paulus, misalnya kitab Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi dan seterusnya, itu bahkan di kitab Ibrani. Seringkali juga misalnya dalam Ibrani pasal 8 dan juga pasal 10, Paulus nanti mengutip dari Yeremia mengenai perjanjian baru. Itu sebenarnya kepada orang-orang Israel yang bertobat. Tetapi Paulus menggunakan ayat yang sama juga kepada orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Jadi memang Alkitab seringkali menggunakan ayat yang sama dengan konteks yang berbeda, tetapi dengan ada paralelisme kebersamaannya yang disebut dengan istilahnya rekontekstualize. Ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah lalu ia menyuruh membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ayat 18, terdengarlah suara dirama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Sini kita melihat juga Matius mengutip ya dari kitab Perjanjian Lama ini tentang bagaimana Yeremia 31:15 bagaimana orang-orang Babel sebenarnya ya, membunuh bayi-bayi di kota Yerusalem, di Rama. Dan waktu itu banyak sekali bayi yang terbunuh. Tetapi kemudian Matius mengutip ayat yang sama, mengaplikasikannya kepada bayi-bayi yang mati ketika Yesus melarikan diri ke Mesir. Jumlahnya pada waktu Babel datang menyerang itu banyak. Tetapi pada waktu Yesus lahir dan dibawa ke Mesir sehingga Herodes ini marah, jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena Bethlehem itu kota kecil, dan bayi pada waktu itu juga yang berumur 2 tahun ke bawah menurut penelitian zaman itu tidak terlalu banyak. Tetapi mengapa Matius mengambil ayat itu? Ya, sebagaimana pada waktu Babel datang menyerang kota Yerusalem dan sekitarnya membunuh banyak bayi, demikianlah Herodes yang merasa kecewa dengan tidak tertangkapnya atau terbunuhnya bayi Yesus ini sehingga membunuh yang lain, pukul rata dia, sikat 2 tahun ke bawah. Di sini kita melihat bahwa Herodes ini memerankan kembali perang antikristus. Sebagaimana Babel di dalam kitab Daniel pasal 7, mulai kitab Daniel pasal 2, pasal 7, pasal 8, ya, dia digunakan oleh setan sebagai antikristus yang menganiaya umat Allah yang Maha Tinggi. Demikian juga kita melihat di sini Herodes berperan sebagai antikristus menganiaya umat Allah yang Maha Tinggi dengan cara membunuh bayi-bayi 2 tahun ke bawah. Tetapi sangat disayangkan sekalipun dia membunuh bayi-bayi 2 tahun ke bawah, tetapi Yesus lepas. Demikian juga kalau kita bandingkan dengan Daniel pasal 7:25, apa dikatakan di situ? Maka ia mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi. Ia berupaya menganiaya umat Allah yang Maha Tinggi. Ia menganiaya mereka selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Dan dia berupaya mengubah waktu dan hukum. Jadi umat-umat Tuhan dibunuh. Di sini kita melihat umat Tuhan dibunuh. Peran yang sama yang ada pada tanduk kecil di dalam pasal 7, demikian juga yang digunakan oleh Herodes dalam dirinya ini,
sebagai antikristus yang menganiaya, membunuh bayi-bayi. Tetapi kalau kita kaitkan lagi dalam kitab Wahyu, pada waktu setan berupaya untuk menelan bayi perempuan di dalam Wahyu pasal 12, tetapi bayi itu diselamatkan dan bahkan naik ke surga. Dia kecewa, maka dia mengejar keturunan perempuan yang lain yang menuruti perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus. Di sini juga pada waktu dia berharap membunuh Yesus, dia kecewa dan dia membunuh bayi-bayi lain. Jadi kita lihat di sini satu paralelisme bagaimana setan berupaya membunuh umat-umat Tuhan saat dia tidak berhasil membunuh Tuhan itu sendiri. Kalau saya misalnya benci kepada Pak Dolok 1000, saya berupaya untuk melawan dia, tapi dia jago, saya tidak mampu. Dia jago karate, saya tidak ada jago karate kan? Saya cacat, tidak mempan. Kalau Pak Dolok 1000 nggak dapat ya saya cari istrinya, mudah-mudahan bisa saya tonjok. Tapi istrinya juga jago karate juga. Istrinya nggak bisa ya cari anaknya nggak bisa, jago juga anaknya ini. Akhirnya saya cari anjingnya atau ayamnya, itulah saya lempar. Demikian juga iblis, dia membunuh Tuhan di surga nggak mempan, 1-0 kan, dia dibuang. Dia membunuh Tuhan pada waktu bayi nggak mempan juga, 2-0. Maka dia sikat para pengikutnya, umat-umatnya, dan menjelang akhir zaman ini dia juga akan menyikat umat-umat Tuhan yang setia, dan dia menggunakan antek-anteknya atau antikristus. Tetapi kita tidak perlu takut, karena sebagaimana Tuhan mengendalikan alam semesta ini, dia juga yang akan mengendalikan umatnya. Ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka kan yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf bangunlah, dia ambil anak itu dan ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah dengarnya bahwa Klaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana pun ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi 3 kali di sini Matius mengutip referensi dari kitab Penyelamat untuk membuktikan bahwa kelahiran Yesus dan juga masa kanak-kanaknya itu benar-benar menjadi kegenapan dari kitab Perjanjian Lama. Di dalam Matius pasal 5 nanti akan kita pelajari apa dia bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan atau membatalkan kitab Taurat, tetapi aku datang untuk memenuhinya. Jadi semua kehidupan Yesus, mulai dari dia berada di kandungan, masa kanak-kanak, masa walaupun tidak banyak dibahas masa kanak-kanak dan remajanya, kemudian pelayanannya, bahkan kematiannya, kebangkitannya, semua itu telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Intinya apa? Intinya supaya pembaca kitab Matius yakin bahwa memang dialah keganapan dari nubuatan Perjanjian Lama, supaya mereka tidak usah ragu, percaya, menerima Kristus sebagai juru selamat, sebagai Mesias sang Raja. Dan apabila mereka percaya kepadanya, maka mereka juga akan diselamatkan, karena memang itulah tujuannya datang sebagai Raja Penyelamat. Tetapi masalahnya ialah mereka memang berharap kepada Raja Penyelamat, tetapi Raja Penyelamat yang datang langsung dengan kemuliaan dan hormat. Tetapi mereka lupa membaca nubuatan Yesaya pasal 53 bahwa Raja Penyelamat itu sebelum datang dengan kemuliaannya, dia juga harus pertama-tama datang dengan segala kekurangan, kelemahan sebagai manusia. Dia akan mengorbankan dirinya sebagai tumbal, baru dia nanti akan datang kedua kali sebagai Raja Penyelamat. Jadi sebagaimana Matius berharap pembacanya percaya kepada Kristus sebagai Raja yang dijanjikan, kiranya kita juga percaya, dan memang kita sudah percaya, kiranya kita tetap bertahan dalam iman percaya kita sampai kedatangannya yang kedua kali.